Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto sebagai dosen manajemen strategik. Izinkan saya Eka Berkamustika dari Prodi PJJ Manajemen akan membawakan presentasi terkait tugas mata kuliah manajemen strategik, di mana tugasnya yaitu memberikan pendapat dari sebuah artikel, yaitu posisikan diri Anda sebagai salah satu pengambil keputusan atau manajer di CNN Indonesia. Berikut materi yang akan saya sampaikan, yaitu analisis strategi manajemen pada kasus PHK di CNN Indonesia. Yaitu pertama pendahuluan. CNN Indonesia sebagai bagian dari Transmedia tengah menghadapi tantangan besar akibat tuduhan union busting dan keputusan PHK setelah deklarasi Serikat Pekerja CNN Indonesia atau SPCI. Selain isu internal ini, perusahaan juga dihadapkan pada disrupsi digital yang mengubah preferensi audiens ke platform online, serta tekanan ekonomi yang menurunkan pendapatan iklan tradisional. Dalam situasi ini, diperlukan langkah strategis untuk menjaga reputasi, kepercayaan karyawan, dan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri media yang terus berkembang. Berikutnya, analisis situasi masalah. Masalah internal. PHK yang dilakukan CNN Indonesia dilaporkan didahului oleh pemotongan upah sepihak yang memicu potensi penurunan moral karyawan dan kepercayaan internal, terutama dengan adanya tuduhan union busting. Pembentukan Serikat Pekerja CNN Indonesia atau SPCI menjadi sinyal ketidakpuasan karyawan terhadap hubungan industrial yang ada. Selanjutnya ada masalah eksternal, yaitu industri media menghadapi penurunan pendapatan akibat digitalisasi dan tekanan ekonomi global. Sementara kompetisi dengan platform digital seperti media sosial semakin ketat. Di sisi sosial, publik memiliki ekspektasi tinggi agar perusahaan bertindak secara etis dan transparan dalam menghadapi tantangan ini. Berikutnya ada risiko dari isu PHK di CNN Indonesia. CNN Indonesia menghadapi tantangan serius yang berpotensi mempengaruhi berbagai aspek penting perusahaan seperti penurunan reputasi di mata publik akibat isu union busting, berkurangnya motivasi karyawan yang tersisa sehingga menurunkan produktivitas, serta risiko pelanggaran hukum ketenaga kerjaan jika masalah ini tidak dikelola dengan baik. Situasi ini menuntut langkah strategis untuk mengatasi dampak negatif dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan. Selanjutnya ada manajemen strategik yang dapat dilakukan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, CNN Indonesia perlu menerapkan langkah strategis seperti yang pertama, transparansi komunikasi dengan memberikan penjelasan jelas mengenai alasan PHK kepada karyawan dan publik. Yang kedua, ada membangun hubungan industrial yang positif melalui dialog aktif dengan serikat pekerja juga penting menciptakan harmoni. Yang ketiga, dukungan kepada karyawan yang terkena dampak seperti program kompensasi dan outplacement harus disediakan untuk meringankan beban mereka. Selanjutnya ada rencana implementasi strategi. Ada fase 1 atau fase awal, komunikasi awal, publikasi resmi tentang kebijakan PHK. Dialog terbuka dengan karyawan dan serikat pekerja. Fase kedua ada dukungan karyawan, yaitu paket kompensasi dan program pelatihan ulang atau reskilling. Yang ketiga ada penyesuaian bisnis, investasi pada teknologi dan platform digital dan pengembangan konten yang relevan dengan pasar. Berikutnya ada indikator keberhasilan strategi. Strategi yang telah dilakukan dapat dievaluasi keberhasilannya dengan melihat yang pertama ada meningkatnya kepercayaan karyawan. Hal ini juga memperbaiki moral kerja dan loyalitas. Yang kedua, pulihnya reputasi perusahaan dilihat dari telah kurangnya sentimen negatif di media. Yang ketiga, hubungan industrial yang harmonis dengan serikat pekerja menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif. Dan yang keempat, semakin meningkatnya kinerja operasional melalui efisiensi bisnis dan inovasi produk untuk memperkuat daya
daya saing perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu kasus PHK di CNN Indonesia menyoroti pentingnya manajemen strategik dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yang kompleks. Keputusan PHK harus dilakukan dengan pendekatan yang transparan, adil, dan sesuai dengan etika perusahaan untuk menghindari penurunan reputasi, produktivitas karyawan, dan konflik hubungan industrial. Dalam konteks ini, perusahaan perlu memprioritaskan komunikasi yang terbuka, penguatan hubungan dengan serikat pekerja, serta pemberian dukungan kepada karyawan yang terdampak melalui program kompensasi dan pelatihan ulang. Langkah ini tidak hanya memperbaiki citra perusahaan di mata publik, tetapi juga menjaga kepercayaan internal. Sekian informasi yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.